Dewan Pengurus Wilayah DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Timur resmi terbentuk. Hal ini ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan para pengurusnya yang berlangsung di kawasan wisata Petik Madu yang terletak di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu 13 Oktober 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto benar-benar akan memperhatikan lumbung pangan di Indonesia. Buktinya saat ini telah dibentuk organisasi Tani Merdeka Indonesia yang fokus memperhatikan sektor pertanian. Organisasi tersebut telah terbentuk dari jajaran pusat, daerah, dan akan melebar hingga tingkat desa. Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan bahwa organisasi ini akan membantu menjalankan program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini, fokus perhatiannya tertuju pada sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, TMI siap mengawal seluruh kebijakan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik. Urgensi program terdekat yang akan dilakukan TMI adalah pembinaan kepada petani. Selain itu, produk yang dihasilkan petani atau panen akan dibantu untuk dijual. Merdeka ini kan kita membentuk kepengurusan sampai tingkat desa. Jadi ini akan menjadi posko pengaduan para petani nanti ke depan. Jadi kita tidak hanya bermain di level atas, tapi sampai ke tingkat desa ini akan kita jadikan kantor kita untuk pusat pengaduan. Jadi ada alsintan segala macam tidak tepat sasaran ini kita harus ini nanti ke depan. Persoalan pupuk, ada petani kadang-kadang dia begitu datang ke depot pupuk dibilang pupuk tidak ada. Kita mengadvokasi karena pupuk tidak ada istilah langka. 9,5 juta ton sekarang pupuk. Nah, posko-posko ini yang jadi nanti alat pengontrol program Pak Prabowo di setiap desa. Ini menjadi fokus kita ke depan. Jadi kita menjalankan dan mengawasi program Pak Prabowo agar tepat sasaran. Karena ini kan banyak yang kita tahu hari ini bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Kita menginginkan Tani Merdeka karena kita pendukung Pak Prabowo menginginkan program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini betul-betul berjalan di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai tidak merata pembangunan. Nah, ini yang kita berikan masukan kepada pemerintah ke depan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang penting adalah pupuk, pestisida, benih yang ke depan Pak Prabowo sudah sampaikan di programnya dan akan kita jalankan ke depan. Pupuk, pestisida, benih inilah langsung ke petani. Habis itu daya beli. Setelah panen ini gimana caranya penyerapan, makanya Tani Merdeka ini kita mencari jaringan seluas-luasnya tentang hasil beli. Misalnya contohnya yang seperti saya sampaikan tadi adalah kita sudah mengekspor sekarang bawang yang dari Brebes, kawan-kawan dari Brebes. Kita beberapa hasil cengkeh sudah kita ekspor ke Cina. Banyak produk-produk pertanian ke Jepang. Kita sudah mulai membuka jaringan agar begitu panen raya ini bisa terserap dan kita bawa ke luar negeri. Disinggung tentang potensi di Jawa Timur, Don Muzakir mengaku potensinya sangat besar karena Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Lebih lanjut, Don Muzakir menargetkan akan membentuk kepengurusan Tani Merdeka Indonesia hingga tingkat desa, dengan harapan nantinya jika ada polemik terkait dengan petani mampu segera diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Timur, Ricky Septiadi, mengaku isu yang saat ini terjadi adalah supply and demand. Dalam hal ini antara pembeli, petani, dan masyarakat tidak terkoneksi sehingga jaringan tersebut tidak jalan. Untuk itu selama 5 tahun ke depan pihaknya akan berusaha mengawal program pemerintah dan mencarikan solusi masalah petani. Semisal masalah harga cabai besar di Banyuwangi. Harga sekarang yaitu sekilo Rp3.500 di petani, sedangkan di pasar sekarang Rp18.000 per kilogram. Hal tersebut menjadi persoalan yang akan segera diselesaikan. Kemudian soal pupuk dan pestisida, ia menegaskan tidak mungkin ada kelangkaan. Hal tersebut bisa terjadi karena ada oknum yang sengaja membuat kelangkaan di pasaran. Bahwa kami Tani Merdeka Jawa Timur menjadi ada 4 visi. Visi satu sebagai indikator, kedua sebagai operator, ketiga sebagai verifikator, keempat sebagai platform. Untuk Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, upayanya apa ini dari Jawa Timur sendiri? Sebenarnya isu yang sekarang ini terjadi adalah antara supply and demand, antara pembeli dengan petani dengan masyarakat itu tidak terkoneksi karena terputus. Nah, kami di sini sebagai platform untuk mempertemukan antara petani
petani agar tidak susah dalam menjual sesuatu, ya kami memfasilitasikan dengan mensinkronkan dengan kebijakan dari arah pusat. Semua dari hortikultura sampai ketahanan pangan. Kalau di Jawa Timur sendiri Pak yang paling Dari Kabupaten Malang, Akbar ATV melaporkan.